terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we'll nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We'll miss, we won't miss, we'll miss, we won't miss. Siarkan langsung dari MPL Arena Jakarta. Di match pertama kita dengan tim yang akan bertanding. Match kedua kita ada di Marshall, Zara, Naboy, Audi TV, dan juga Ken Siski. 5 penggawa dari G-Fam yang sudah ready kali wajah baru atau wajah lama yang kembali harus dibuktikan di panggung pembukaan bagi G-Fam. Langsung saja kita lihat mampukah mereka menunggangan sang kuda Liquid ID. Iya, ini dia deretan pemain yang akan memulai jalannya kehidupan mereka di MPL ini. Season 18, Audi kembali hadir. Jadi langsung saja diragukan dan dipertanyakan tanpa baloi. Bisakah mereka lebih baik dibandingkan dengan musim lalu? Oke, tapi yang harus mereka hadapi pasukan penunggang kali ini masih ada dengan Aran, Gavin, Richel, Leoni, dan senjata baru mereka, Kevin. Goten yang memperkuat Liquid ID kali ini mampukah menggantikan sosok Yo seperti di season sebelumnya? Lebih baikkah, lebih burukkah? Semua ditentukan oleh mereka sendiri di match pertama mereka berhadapan dengan G-Fam. Penunggang kuda siap berantakan siapapun yang menghalangi jalannya. Berhasilkah mereka lakukan itu semua? Please welcome Team Liquid ID. The Cavaliers telah menanti lama tim Liquid untuk bangkit kembali. Seperti nostalgia sedikit, season 14 membawa pemain rookie bisa menjadi kunci, dan itu yang ingin mereka tunjukkan di match pembuka kali ini. Let's see seperti apa Kevin, the new gold lane dan Liquid. Karena memang punya ekspektasi lebih ya dari Q yang kemarin tuh lumayan buat mainnya. Ketika sudah punya catatan. Tapi kalau dunia itu iya. Apakah memang sekarang bisa lebih baik karena juga berbeda nih. Dari G-Fam sendiri ada sosok coach baru juga. Coach Ervan. Coach Ervan. Bukan Coach Ervin. Bukan. Ervin. Tergantung. Tapi ya, pokoknya ganti dulu dia. Tergantung jalurnya masing-masing Kondisional. ada jalur beber, ada jalur ya itu. Nah kalau dari Liquid kan dia Honjol nggak ganti berarti ya. Ya, Honjol stay. Facehugger. Kalau misalnya kita ngomongin soal sistem ya, baik lagi Facehugger udah menciptakan sistem yang baik sekali. Bahkan dari zaman dulu kita tahu sendiri kan. Tanpa solution strike-nya bersama Aura Fire, mereka ternyata masih merancang akhirnya melakukan buku yang tepat. Tapi balik lagi pertanyaan yang sama juga seperti yang tadi mungkin pertanyaan apakah akan tetap berjalan nyaman atau jangan-jangan akan diubah sedikit konsep mainnya. Mereka akan tetap itu meta karena kalau kita lihat sepertinya fokus
Votingnya sudah selesai. Audiens stop voting. Kick pasti menang. Kick pasti menang seperti yang dia bilang. Kick pasti menang. 50-33%, saya 30%. Oke. Tapi nggak beda jauh lah ya. Nggak beda jauh. Cukup berimbang lah hari ini. Cukup berimbang. Karena memang keduanya belum bertanding, belum ada bayangan sama sekali nih. Seperti apa dari permainan keduanya? Gue lebih tertarik sebenarnya bukan cuma di Romer sih. Gue lebih tertarik di Jungle. Betul. Ya, karena fleksibilitas Hero juga kan sekarang mulai muncul. Terus gue pengen lihat kayak serasa apa nih dari Liquidity yang biasanya kan dia unique hero. Ya terutama kalau kita ngomong soal Unique Hero ya. Dari kemarin kita mungkin prayunya ke arah barat. Lalu kita ngomong Makino, ke Jojo juga dari Eudora. Dan ini Coach Hojau. Tadi sempat mention juga soal bagaimana draftingan dia akan benar-benar dengan Coach Edward juga nih. Wow, Banyak banget draft yang sebenarnya udah beberapa kali muncul juga waktu Coach Edward bersama dengan BTR by Vitality. Makanya ini yang mungkin bakal kita tunggu juga dari dia. Kevin. Dari Liquid Academy ID ya. Nah ini buat teman-teman WB ada di Liquid Academy ID kawan-kawan. Untuk season 12 dan season 13. Kalau untuk hasil terbilang masih kurang baik ya. Di RL. Tapi baik lagi kan, sering kayak gini. Banyak Dia susah gagal playoff juga. FFV menang. Makanya juara loh. Bukan cuma bagus tapi juara. Ini udah jadi pembahasan yang gak bisa kita ambil data dari MPL-nya. Mungkin yang bisa kita ambil setidaknya dia udah pernah kompetitif selama 2 season. Nah, berarti balik lagi nih pengalaman pemainnya. Gimana caranya? Karena kan renggang waktunya nggak terlalu jauh nih. Soalnya mereka cuma jauh doang kan. Edric, Yoni, Kevin. Kan Yoni memang berdekatan lah waktunya. Untuk mereka bisa develop. Gimana caranya mereka sambil merangkul nih agar nantinya pemain-pemain seperti Kevin bisa keep up dengan stage MPL. Iya. Karena kalau dari Roll Golden ya, yang switch atau yang ganti lah. Gue ngerasa itu lebih enak. Alasannya adalah karena memang di awal dia fokus parkir dulu. Terus nggak terlalu sampai gerak game itu harus gimana gitu kan. Ya benar dari awal. Yang harusnya sebenarnya Roll lah. Trio mid agak krusial lah. Maksudnya nggak susah banget tapi krusial di awalnya. Makanya biasanya kan kalau trio mid udah kuat, yang keluar biasanya malah bukan trio mid. Kiri kanan biasanya. Ganti tipis aja. XP atau Gold Lane. So far ya kita patokannya pasti akan trio mid. Ya. Kalau udah nemu trio mid yang cocok pasti gamenya lebih mudah untuk dijalankan. Karena Gold Lane dan XP akan menyesuaikan dan mengikuti. Tapi ya kalau ngomongin hero unit berarti sih pasar hero unit bakal tinggi tuh. Soalnya kalau dari game sendiri ada Kenji. Kenji juga dia sempat keluarin Gold Lane. Iya. Belum lagi ada Audisi. Audisi support bagus juga loh. Iya, makanya balik lagi sesuai dengan KPI dari 40-100 ya. Target 100 dari MSC aja itu sekitar 80. Saya saja 90 nih. Saja 90 nggak bisa. Bisa 100. Kita buletin 100. Emang Kenapa? apa? Karena kemarin kan jarak kompetisinya itu kan nggak sepanjang dari ini dong. Emang atasan kayak gitu? Emang cosplay atasan kayak gitu? Ya gua latihan dulu. Mendalam. Iya. Cosplay sales aja berarti ya? Iya, kita semua lim. Bisa Pak, saya bisa. Tapi masih ada budget promosi naik dikit ya? Boleh. Satu ACC berangkat berarti. Saya juga pelit anggaran saya. Nanti saya bilang sama papa saya ya. Yang penting jangan di markup. Benar, papa saya enggak kok. Namanya papa saya Wawan. Benar. Draft dulu aja, draft dulu. Iya, boleh draft. Ya, expanding rival soalnya ini. Expanding rival pas banget sama Fighter Gold Lane. Ini yang dibahas nih. Apakah hero kayak Sudi ini bisa muncul di balik? Bisa jadi. Karena dari BNK udah kelihatan yang first pick untuk Kick Fam. Morpheus, Barat. XP-nya ditutup. Sementara dari Liquid ID malah Romer. Ini dua yang berbeda. Satu Romer. Iya, pendekatannya menarik ya. Kan PDKT ini. Bukan, maksudnya pendekatan draftnya. Oke, yang ini dideskripsikan oleh tuh kan 40 yang Anda juga. Iya. Jadi Atlas Marcel ini ya balik lagi, mereka nggak mau ngasih nyala-nyalanya buat Oke, target band berarti ya. Mereka tahu bahwa audisi adalah salah satu romer yang ya balik lagi mungkin hot take saja. Pada saat di Rebellion, Audi emang tampil sendirian, tapi tampil sendirian bukan karakteristik dari tim MPL. Iya, mereka harus main berlima. Dan
Kalau kita ngomongin combo, waktu di Rebellion kan sering ada combo tapi yang tambah tarik. Itu masih possible nggak? Sekarang ini masih susah deh. Baksinya susah. Kalau mau ya mungkin mainnya Alpha Chow yang lebih possible atau Queen Chow. Oh, Yang yang lebih cover tetap tapi ya kombonya bareng sama Medium Fighter. kita akan lihat nanti karena Jirara yang ditutup. Fanny gimana Fanny? Fanny menarik Nazara ya. Nazara dan Kevin dua-duanya user kan? Nazara. Ya, Nazara megang ini. Perspektif Ini masih rivalitas yang sempat terjadi beberapa kali di social media kita tahu ya. Tentang bagaimana Fanny yang mungkin Star Orange, Star Total ini bisa terjawab lagi di patch yang terbaru dengan adanya Nazar yang bawa Fanny. Tapi perspektif yakin udah gak ada Jirara lempeknya. Oke, gua nggak tahu kenapa kayak Pakito, Melissa, sekarang ini Rea terlepas ya. Terlepas rupanya pembahasan tadi. Oh tapi dia berarti ya 100% kontes baik itu band atau pick. Ini emang gak ada band Rea tapi mereka benar-benar langsung pick aja. Dijawab dengan Pakito Melissa. Jawaban yang paling jelas tentunya karena ya buat lawan Freya juga nanti di mid-game lebih enak buat Melissa sebenarnya dengan adanya bubble dari Go Away. Tapi jangan lupa Freya pas lagi Valkyrie itu bisa punya Melissa loh. Bisa. Range-nya dapat kan dari luar bubble-nya. Walaupun udah di nerf ya. Ya ada sedikit aja sih. Dari 3,5 kan jadi 3,3 tuh. Tapi ya tetap masih powerful juga menurut gua. Dan flex jangan lupa. Freya Gold, Freya XP dua-duanya masih possible. Jangan Freya jangan juga ya. Waduh, kaget semua itu Pak. Bisa, tapi banyak tapinya. Syarat ketentuannya ya Berlaku. Oke, dua pick berarti. Nolan di atas. Ya, Nolan di atas. Farming speed. Mau coba buat imbangin juga. Mungkin ya bagi lagi bakal jadi hyper carry salah satunya. Karena Nolan kan ada beberapa yang main Skypierce juga. Ada beberapa yang mungkin mainnya lebih ke ya udah item cooldown aja. Ya, flex sudah diberikan. Benar. Itu enak banget buat farming juga enak loh. Buat farming, gak usah ragu pencet ulti aja farming. Ya masalah energinya kayak gampang banget gitu loh. Nah, semenjak di buff dari 20 jadi 25, akhirnya baru Nolan. Makanya kepake banget. Goats-nya dia bisa berkali-kali juga kan. Oke, tapi ini 3 orang langsung muncul berarti Uranus ya, karena Baras sudah di ban. Jadi ya udah, emang good pick sih dari pick yang ketiganya Honjao. Honjao mungkin kalau misalkan ya udah kita tetap untuk dengan Uranusnya bisa aja ban-nya larinya ke Esmeralda. Oh, mati matchup landing ya. Iya, mati matchup landing untuk XP dan dari draft Identity kita bisa melihat akan mengamuk dengan cepat dengan early snowball, Freya, Nolan, Eudora, semuanya coba buat farming di early game. Tapi sama juga kalau kita ngomongin soal Pakito Uranus, karena dua-duanya bisa banget menciptakan space agar nanti Melissanya bisa lebih hidup di mid game. Oke, kalau gua bawa referensi dari game kemarin, di road muncul gimana nih? Buat teman-teman dari game. Di road muncul untuk gigi kita cocok sih sebenarnya. Karena Nolannya kan dari Nolannya sendiri damage udah eksplosif, ditambah penetnya dalam. Makanya cocok banget buat di road. Udah armornya rontok. Break lagi pakai damage yang masif gitu kan. Berarti possible ya? Possible banget. Freya lempar gold lane, Dairo keluar di XP, Romer ngambil stun. Bisa sih, bisa banget. Dan Matilda. Wait, hero badannya berarti tersisa di Glue di band. Habis nih, 5 band untuk audisi untuk Romer. Wow, 5-5-nya loh. Tapi kalau misalkan ada yang galak ya, Gatot Kaca pun masih ada sih barang Eudora lumayan rusak juga itu early. Itu urusan tempo sih. Ada Revitals yang bisa dilawan Nolan Freya. Tapi masih ada satu hero juga yang terlepas sejauh ini yang mungkin kita luput juga dari Audi. Ada Kaja sekarang sudah berubah juga. Iya, Kaja udah berubah. Dan itu masih possible bisa digunakan juga. Masih banget, cuma balik lagi ya. Ini kan soringnya di core utamanya kan, dia bisa rotasi cepat, dia bisa nembus tembok. Tapi yang paling terpenting adalah Divine Binding ini kan gak semudah itu bisa diambil. Iya, gampang dihindari ya kita sekarang. Selena main nice speed juga sih. Karena belum kelihatan ya dari mid dan juga romernya. Selena juga bisa ganggu rotasi kan nantinya dengan trap-trap yang harusnya rumput dikuasain Eudora. Tapi karena ada trap gak jadi. Berarti ini membawa sejarah banget ya untuk ini. Kenapa? Karena dengan adanya Audi ini apa nih buat dia doang. Bener sih, target band untungnya udah gede banget kan. Makanya biasanya kan kalau kita ngomongin gig, band-nya Hellcat 1, sekarang 5.
Wah, perbandingan yang susah sih sebenarnya. Perbandingannya agak-agak gimana gitu Pak? Ya karena ada plus minusnya dan mungkin plusnya jauh lebih banyak ya di saat ada satu sosok yang memang itu bisa membuang band ya bro. Target band memudahkan timnya. Minotaur. Oke, Sisi dan ada Gil juga lumayan ya. Karena mungkin udah ter-expect ya dengan ada Nolan Freya ya. Berarti kalau misalkan ambilin non-marksman, ini semuanya milih. Enak banget buat Minotaur. Ini dengan adanya ekspektasi yang begitu besar yang udah terlihat ya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemain dari Weekend ID. Kalau sampai nanti mainnya Audi malah jomplang, Itu dia. hancur ekspektasi udah. Please jangan pot. Lawannya Minotaur. Disperse top sedikit, cancel blazing duetnya. Karena lihat draft identity langsung berubah semenjak ada pick dari Minotaur. Karena dengan ada sustain fight, kacanya Minotaur akan membuat hal tersebut jadi possible. Dan Kaja, tapi untuk Kaja, yang sempat dipertanyakan juga apakah Kaja akan digunakan di match sekarang. Oke, untuk langsungnya Brody, strong dicari. Strong line, stabil melawan Melissa. Dan ini udah pasti ya, bakal jadi pick off plus snowball. Karena Brody strong line, jadi udah pasti banget nih. Infam gak boleh kalah early game-nya. Oke, tengahnya kemana nih, Burst, utility. Kayaknya utility aja cukup deh. Kalau bisa Bisa Lilia, Minotaur, Lilia bagus banget. Minotaur Lilia ini kan dari zaman M1 udah sering banget jadi apa ya, popular pick combo yang paling sering dijalankan. kalau mereka nyari Burst kemana? Nova ya? Wow, Burst-nya single target. Oke, main positioning berarti. Karena seperti kita tahu ya, Kaja dengan Divine Binding, berarti dia akan main dari tengah-tengah. Ntar Novaria pasti akan ada di belakang, susah banget buat menangkap Novaria. Tugasnya banyak berarti ya, Freya harus ke belakang, Nolan harus ke belakang, mereka harus bagi tugas. Dan kalau ngomongin front back juga, kuat banget ini Paki itu. Gak bisa dianggap remeh juga dengan hitbox yang diperbesar nantinya kan karena sekaligus. Iya, jab dan Minion Fury. Banyak banget combo-combo yang bisa dibawakan Team Liquid. Membawakan combo yang Team Fight jujur ini lebih kuat dibandingkan dengan Team Fight yang memang pick off. Yap. Buset ya, dari Giovanni dan Cavalieri sudah memenuhi Piala Arena. Akankah tiap pemain dari masing-masing tim akan memenuhi ekspektasi mereka? Atau malah akan ada cerita yang berbeda? Karena ngelihat dari draft possibility-nya sama-sama kuat. Early mid juga sama-sama ngelawan. Kamu siapa benar bukan sama-sama kuat dua-dua. Kalau begitu, jadi di Cavalieri Infinity langsung saja gelar Barat selanjutnya. Let's go. Ini dari early game 70% menuju ke Gifam. Jelas ya, dari picknya Marcel, picknya Nazara, semuanya early game, termasuk dengan Rizky. Ini Oke, Leoni hampir aja. Wih, masuk. Loh. Ini dia gerakan yang sebenarnya udah kebaca gak sih? Karena dia kan cut wave. Oh dia dalam turret mungkin itu di luar ekspektasi. Karena emang tipis banget tadi udah ya. Dan sekarang coba lihat Audi. Sudah menunjukkan bagaimana bandelnya dia punya nih. Ya. Tipikal Audi ya. Ya. Padahal di awal sebentar belum. Pas mantan master assassin. Dia pantas sakit banget kayaknya. Iya, Kathleen ini berani, Master Assassin lawan Uranus juga Aran. Mau nggak mau harus lebih safe dan ini dia. Ini mungkin aku sudah sempat ngobrol sama Mirko karena Melissa lagi abang. Tapi Brody sometimes kalau emang Brody-nya pintar banget buat ngepop, Melissa pasti bakal pukul mundur. Strong line soalnya Brody gimana pun. Belum fighter, damage juga memang ada dari awal. Sama kita mirip ya untuk lainnya. Yang penting udah dipopong. Dan satu percobaan begitu baik tadi. Memakan korban Audi hilang. Jab merah yang sakit banget memang. Cuman ya rotasinya lumayan cepat. Lihat dari jungle tadi yang sempat invade sama Git. Sekarang ada yang diambil juga pakai Ya, Suspiria juga connect ya. Di Meteornya on point dia dicatat burst tiba-tiba. Sekarang serap turtle imbang. Temponya nggak kayak langsung turun banget. galak banget. Sekarang kaca kayak gitu. Udah perih banget gerakan dia tuh. Karena kan persenan soalnya. Yap. Akan seperti apa lagi coba lihat Marcelnya. Langsung saja terjadi sebuah panikin yang ada di hadapan depan. Dengan adanya satu berhasil diamankan bola oleh Nazara. Tapi di depannya berbeda. Ada Don depan memori membuat Kevin. Harus kehilangan beberapa HP. Wah ditabrak dong. Wah dihajar dong. Hampir. Fracture.
selesai. Itu dia Purify ya, nggak ada escape lagi tadi. Dan ini belum makan banyak ini. Bahkan lihat Lihat mininya mininya safe safe banget. banget kan. Walaupun tadi ada cut juga. Tapi masih dapetin semua minions wing-nya. Oke, dan Langsung ditarik. Sakit banget damage-nya tadi. kurang damage-nya ya. Masih belum bisa lagi untuk di burst. Karena memang defense Jasmine beda seperti dulu. Yang satu area dan burst damage itu gue pikir buat jauh enggak. Ternyata masih aman ya untuk Kevin. Survive. Tanpa bertrik sama sekali dengan adanya Divine Binding di early game. Kevin masih berada di level yang ketiga. Sulit untuk farming. Kita freeze abis-abisan. Ini yang membuat Hensiski hampir selesai item. Banget ya. Priority. Ya selama nanti mau mainnya ke arah atas, gue rasa oke. Kalau mereka rotasinya tetap tungguin Marcel yang gerak, kayaknya lumayan lama nanti. Lagi ya, emang harus ada sambutan juga nih agar Marcelnya bisa menjalankan tugasnya. Ya, harus menjawab juga bagaimana rotasi yang akan dilakukan sama Kevin. Kevin masih waktu mencoba untuk bermain side lanes. Azara sudah selesai dengan sukses. Biasanya gue ngeliat pembeda dari Nolan tuh kalau yang pakai Hunter dia biasanya farmingnya ditamain. Abis itu baru poin kill. Kalau Hepta biasanya poin kill dulu, baru farmingnya. Sama-sama Venom soalnya. Iya, dari cooldown doang kan. Iya, Harus strike udah pasti cooldownnya ready. tinggal lihat aja. Biasanya kalau mainnya di sini, Percobaan dari Azara. Hilang Terus paruh dia. Ya, fracture dipaksa keluarkan, terlalu cepat. Jalan menuju turtle up, bisa ada fracture lagi. Oke. Sekarang Audi sudah standby Audi. Menjadi squad garda terdepan. Membawa satu kehidupan. Kevin menjadi santapan. Ini benar-benar tidak memberikan impact. Apapun karena sekali sebelah. Marcel jaga. Marcel siap gampar. Siapapun dilompatin hampir aja. Rijal. Masih selamat memang. Walaupun spellnya terbuka tapi secara garis besar kita untung banyak. Turtle-nya pun diambil. Wow. Dibongkar. Turtle diambil, mid dihancurkan dengan cepat. Divine Binding. Itu langsung buat tempo semuanya untuk Kevin. Ini masalah sih kan jadi. Di awal kita tadi berkurang. Tapi kalau tiba-tiba tarik ke teman-temannya gitu, rame cukup. Jaraknya jauh banget gitu loh. Gimana kekuatan dia tarik. Dia Pak. Kan balik lagi. Tangkapannya siapa? Tangkapannya Kevin. Langsung aja strike. Dapat ikan gede, Pak. Ini wah ikannya Gede banget pegang replay lagi. Replay time. Oke. Kita kan sering lihat Divine Binding-nya. Binding dengan spam ya. Kita tahu dia untuk Soilnya juga lumayan dahsyat. Bahkan jauh daripada yang sebelumnya. Itu power utama dari Kaji. Sekarang Audi. Lagi dan lagi. Coba lihat. Dari Inter counter. Selesai, bro. Jauh banget dari Inter counter. Coba. Range yang ekstrim sekali tadi. Dapatnya ikan gede lagi. Ikan besar lagi. Audi. Ikan sekolah-kolah, bro. Benar-benar pancingan yang menarik. Dan dapat strike yang baik tentunya untuk Rijal. Karena sekali lagi kita bilang Rijal dengan variatif. Tujuannya jelas, dia bakal main di belakang. Tapi bayangin, yang paling belakangnya aja kena. Ya sebenarnya tujuan tadi nangkep Rijal. Kalau misalkan emang bener lagi dapetin 1+1 yang bagus banget. Bisa kena lagi. Kena lagi, langsung dipegang bisa pesan. Tidak bisa kemana-mana pun. Wah, itu kalau sekarang udah dibuka, Jepun nggak keluar tadi. Itu dia, telat dikit ya. Langsung buyar semuanya. Karena baik lagi, memang udah bukan efek suppress. Iya. Tapi membuat rain baru seolah-olah dalam tembok. Iya. Jadi tadi dodge tapi cepet-cepetan bro. Ya, dan Purif biasanya. Purifnya sebelum lingkaran Divine Binding-nya jadi. Kalau udah keburu jadi, nggak bakal bisa. Even ult dari dia juga nggak bakal bisa. Agak susah ya berarti ya. Beratnya untuk memegang replay. Itu dia. Bayangin. Dia keluar duluan sebelum Divine Binding-nya jadi, Pak. Itu baru bisa lolos. Tapi kalau Divine Binding-nya jadi, dia bakal terjebak di dalamnya. Perfect circle. Dulu kan Mungkin kombinasinya dipegang. Lightning ball. Agak jauh. Dan ini Leoni ditarik, sekarang ditarik lagi, satu korban lagi. Diajarkah pada Bori menjadi sang sekitar begitu baik, coba lihat Audinya free.
Shang Shang Tsung Tsung juga juga ya tadi di bagian depan. Tak Tak capture yang pertama dari Kenji. Inner targetnya pun bocor. Masalah Masalah seriusnya bukan cuma dari kaca, tapi 8.000 gold di menit 7. Jahat Jadi ini mah main main begini. begini. Ya, semua hero-nya strong line jangan lupa pelur. Makanya wajar sih ada bully tadi Kevin. Kevin yang unggul dari secara level 2 level bahkan. Karena udah ada Skypierce juga ready. Makanya tadi dia pede banget kan bikin Skypierce. Karena mainnya bakal kayak gini temponya. Agresif banget. Karena balik lagi. Farm 1% chance untuk menang di early game. Mereka juga gak terlalu buruk ya. Ada Nolan juga yang mid game powerful banget. Biasanya gak sampai kelihatan game banget jadinya. Tapi lagi kah? Audi. Itu kayak getak aja kan. Udah menggetak sampai inner turret. Ya dimana counternya masih ada be. Karena dia pasti bakal coba buat tarik satu dari inner outer. Dan ini dia. Kita notice kok. Baik-baik aja merupakan hero kedua terbaik Audi DZ. Sepanjang karir dia Piala ID dengan total skill pick dan win rate-nya 70%. Bayangkan, di tim yang bukan papan atas, dia spam aja dengan win rate segini. Makanya aku bilang kan, tentang play dia selalu bersinar. Tapi balik lagi, ini bukan solo player. Ya. Teman-teman juga kali ini bisa apa yang dibuat Audinya. pas Pas banget ya, kajanya rate tinggi, di revamp. Itu yang sudah dipertanyakan kenapa kacanya laku. Sebenarnya mungkin kalau dibilang laku, gak laku banget, tapi tangan yang tepat seperti Audi DZ. Ini beneran jadi pancingan yang mahal. Bagus ini ya. Langsung strike semua sebenarnya 48. Dapat cilik besar. Dapatnya bener retri. Kolam-kolam. Oke, Lord yang pertama berarti. Ini Lord ditarik dulu. Enggak dong. Lord dikeluarin mau dibawa kemana? Diseret juga. Agak bisa jangan. Diseret Lord ke pasar. Gue keinget gue dulu diseret balik. Gak balik-balik tuh. Benar. Dijemput biasa. Relate. Iya ya teman-teman ya. Waktu ketika ditarik dengan kaca juga akan menjadi salah satu yang dimana berarti permainannya hampir usai. Oke. Pokoknya kalau lihat Audi udah maju, udah Kevin udah harus bener-bener simpen game kan. Ya. Semua hari. Ini taruh langsung di screen ini bahaya. Katanya masih ada Holy Pep yang trigger di bawah. Jadi target nih sekarang. Itu dia, berhasil seperti yang mencari kanan dari Kevin. Tidak akan bisa kemana-mana lagi. Ya ampun Audi. Wah itu bener-bener gak bisa difokus juga masalahnya. Minotaur maju Hiu pun even udah foto flash of Lotus gak nolong. Damage-nya terlalu gede 12.000 B. Di 10. Belum lagi Kenzie-nya kan nanti bakal ada Skyfierce. Ini pasti bakal cukup damage-nya. Audi bentar lagi juga bakal di depan fighting lagi. Bentar lagi. Kan kita lihat seperti apa lagi, siapa yang menjadi korbannya. Dari Audi lagi. Untuk kali ini sampai minum udah ada aksi balasan sudah lewat pemain dari pinggir dan Kevin malah jadi korban. Samuel dia terjebak. Belum didapatkan. Sekarang 5 player dimiliki oleh Kipang Sing bisa meregap kemenangan Kevin malah jadi korban. Samuel dia terjebak. Belum didapatkan. Sekarang 5 player dimiliki oleh Kipang Sing bisa meregap kemenangan. Game yang pertama. Masuk minion Bestar sudah hilang. Oke Audi jalan cepat saja jadi game 40 menit 51 detik saya. Direkol-rekolin Audi DZ. Game pertama one side game. Terlihat sangat jomplang. Bukan kata lain selain pembantaian di game yang pertama. Pembantaian dan juga dipermalukan tim Liquid yang mungkin lolos playoff season lalu sebagai upper bracket, sebagai hashtag 2. Game pembukanya seolah masih memiliki trauma yang sama di season lalu yaitu adalah tapi beda. Fresh banget dari Kipangnya. Kejutannya terlalu banyak, hero-nya juga terlalu banyak di main game. Dan gue merasa mereka bermainnya santai deh. Gak ada yang pressure-nya ngomong dari sini berat banget. Gak ada. Baik. Ini gue sih ambil simpel ya, gue beda aja. Tapi ya, jadi kalian tim main aku tergantung sih temennya siapa dulu. Kami tetap judgement. Karena kajiannya pas lagi digarap memang dia masih tetap terima. Ada aja. Beda nih. Sama.
kerasa sih. Ini mungkin lebih memang bukan yang solo fast dan efek surprise aja. Tapi balik lagi, efek iya, benar-benar bisa bikin out position. Padahal udah dibawain hero counter setupnya Minotaur, tapi ternyata nggak cukup. Karena keburu hilang duluan, siapa pemerintahan keburu hilang duluan. Iya, berasa banget ya. Kenapa dia mungkin pick Minonya udah emang mau ngebantu gak sih, Be? Iya, sebenarnya pengen ngebalikin, ternyata enggak sekuat itu kan. Iya. Karena kita sering lihat lah ada kombinasi lawan yang bisa dilakukan. Contoh misalnya ada yang ambil chip, ada yang ambil gator juga. Jadi di mau langsung dilompat di situ. Karena dia ada percobaan juga kan dengan satu Bad Bunny ini mau dihajar lagi sama Minoan Dunia tadi. Tapi ternyata nggak bisa. Itu terlalu karena 4 hero-nya itu 4 hero bisa follow up semua. Dan nggak perlu item banyak-banyak. Early game-nya juga udah jalan. Dan jauh, ditariknya tuh jauh ini masalah, jauh banget. Minonya mau ngebantu, kok jalan terus. Jakarta Bogor, Jakarta Riau gitu, jauh banget. Jauh banget, tarik aja. Pulang gratis dong. Anak-anaknya pulang. Saya Bogor masuk deh perbaikan lagi. Yang pulang bawa sana ikan baru ke sana. Nah itu turun ya. Pakai purify ya. Pakai purify kalau iya soalnya nggak berhenti dia soalnya kan. Oke. Tapi menurut gua dampak dari Freya itu berasa. Bikin Indonesia yang harusnya dia udah menang satu move, ternyata jadi nggak. Novaria di mid. Inginnya tuh bikin jadi pasif kan. Clear terus. Ternyata nggak bisa juga. Dan sekali lagi ya semuanya nggak ada yang 100% full HP. Karena kan sorry ini kan per basic attack-nya ada tambahan damage 2% masing-masing lawan. Visionnya juga sih, Be. Visionnya luas. Dia terbang. Beneran terbang sekarang. Ya, beneran terbang. Karena kan raja buru. Betul. Sebelumnya kan cuma ngedeslu. Hero-hero sayap bahaya. Kayak aja. Sayap. Bener. Kayak juga. Lah, Pak, ibarat kata kita ngeliat cowok kalau sayapnya begini, Pak. Kita mundur dong. Jangan dulu, Pak. Iya. Terus kita lari. Sama. Area nih buka Valkyrie, buka sayap kan. Kita mundur lah. Kalau kaja dipaksa keluar emang. Tadi jalan di tempat dia MVP siapa nih? MVP gua Kadir. Audi. Aku sih langsung. Siapa ya kira-kira ya? Ini dia. Langsung saja ini dia. Kasih judulnya dari satu komplek record depan base ya. Ya. Itu loh. Audi TV. Ini dia nih. Viral, full komunikasi ya untuk kajanya. Karena memang dengan adanya free time, early game bisa berjalan lancar. Dia juga langsung smoke drone. Tapi juga untuk sangat bisa mengurangi attack juga. Dan ya jelas sekali ya, ini combo yang sangat dinamis yang nanti bakal kita lihat dari awal, bahkan kita lihat Marcel udah ngangkat jauh sekali dari map langsung ke mid. Jadi udah ada sebuah hal yang emang ngebuat pukulan di game itu udah pegang sebenarnya sama Gifam. Pas udah sejak ada rotasi ya, Hazard dapat event out of nowhere dan ini sih salah satu Irfan binding. Lepas lihat N nih. Teman-temannya nggak bisa backup karena Sonic di sini kan. Jauh semuanya soalnya. Ini udah full banget, perfect banget compositionnya. Bisa mulai dari band dulu nggak sih sudah ini? Banyak ya. Kalau ngomongin dari hero strategi banyak banget yang terbuka nih. Dari inner dan di dalam ya. Tuh. Sampai jauh banget. Bayangin jaraknya segini teman-teman. Lumayan ya. Jauh. Coba. Dan dia tadi minum kan? Iya, bisa tapi. Kevin juga terjebak di tembok. Karena berpikir gimana? Kayak lagi tembok baru yang mana temboknya nggak bisa dilihat. Iya. Tapi emang ini masalah paling buat Pakito sih. Iyalah, khususnya Pakito ya. Yang kemarin dia ngandelin pink jadi damage kabur. Jadi kita takut dan nggak bisa dipakai ya. Jauh ya. Biar Evan juga langsung di zoning sama Marcel. Bisa escape. End game. 15.000.
Jauh banget sih kalau ngeliat dari gold ya. Berasa banget dan nggak tahu kenapa dikit. Di game pertama ini mereka kayak bukan dikit sebenarnya gitu loh. Jadi mereka kayak siapa? Mereka kayak baru gitu. Masih bingung kah? Karena memang baru match pertama juga. Buat mereka baru game pertama. Game 12 satu poin doang tadi. Udah gitu doang tadi. Iya, nomor trade ya. Iya, trade itu nggak ada taruh yang didapetin, nggak ada lot atau turtle yang didapetin. Ini Audi bikinin kopi aja. Hah? Bisa? Oh iya benar, sendiri yang Mbak. Nah, kalau bilang Zero nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya tapi kasusnya juga karena Finding Time jadinya di menit 6. Dia taruh timer di mana semua tim akan terjadi 6 sampai 8 itu betul telur. Jadi kalau emang udah lagi penguasai setengah dari level biasanya lebih mudah. Dan mereka tuh hero finisher gitu loh, nolak, munculnya cepat. Terus kayak Dora, Kenzie itu 3 pas loh ya, 3 pas. Skyfish jadi Iya. Udah disinergikan ya, connect ini dari gerak hero-heronya juga. Dan pertanyaan gue tadi sempet kayak ini defense banget gitu ya. Defense Varia sama Melisa. tapi kayaknya defense menit 18 dulu bukan menit 10. Ya sih. Kan masih sekitar 8 menit lagi. Mau diajak ngobrol juga enggak sempet nih. Gue tadi 15.000 gol. Novaria tembak Melisa pukul udah clear satu W. Masalahnya gue lupa beda kayaknya Iya. 15.000 beda 15 ribuan ya. Iya, bikin dari nggak bisa, Tenero defense yang bisa, jadi nggak bisa. Oke. Tapi itu masih game yang pertama. Tenang aja dulu buat ada 60 ribu, tenang. Karena bisa. Masih bisa dulu sama. Ntar 21 siapapun yang menang. Masih ada kok kemungkinan. Ini kan bisa dibilang baru 17.500 lira. Berkisar tadi. Masih ya. Pak, kita di Turki. Iya. Istanbul, Pak. Kita harus bawa storyline ke sana. Saya udah tahu kalau saya mau makan apa. Karena tuh ada lapis sisi kakak. Nanti lah kita bahas makanan nanti. Oke, boleh. Mancing.